Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dewi Fanikmawati dengan NIM 858939217. Kali ini saya akan membuat video pembelajaran untuk tugas praktek mata kuliah pemantapan kemampuan mengajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Sehat semua? Alhamdulillah. Mari kita buka pembelajaran hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Nah, kali ini kita akan belajar mata pelajaran Bahasa Indonesia mengenali perasaan, macam-macam perasaan dan apa sih penyebab perasaan tersebut. Di pembelajaran sebelumnya, Bu Guru sudah menyampaikan perasaan senang, sedih, bangga, takut, marah, kaget, dan malu. Nah, kali ini kita akan membahas perasaan marah. Nah, buka buku paket di halaman 6, di situ ada sebuah gambar. Sebuah gambar yang menggambarkan menurut kalian, mengapa Mimi marah? Nah, kita baca ceritanya bersama-sama ya. Mimi dan adiknya ingin bermain boneka, namun tidak ada yang mau mengalah. Mereka pun berebut hingga boneka itu rusak. Lalu Mimi kesal sekali. Dia masuk ke kamarnya. Mimi berteriak dan menangis. Setelah beberapa saat, Mimi merasa sangat lega. Angin membuatnya merasa sejuk. Dari jendela, Mimi mengintip keluar hingga saat Mimi mengintip keluar jendela, ternyata adiknya menunggu di luar kamar. Dia sudah memperbaiki boneka yang rusak dan Mimi langsung menghampirinya. Akhirnya mereka saling meminta maaf. Kemudian mereka bermain sepeda bersama. Nah, dari cerita barusan, gimana? Mimi marah gara-gara apa sih? Gara-gara berebut boneka dan sampai bonekanya rusak. Jadi Mimi marah sekali dan menggenggam tangannya hingga sampai akhirnya menangis. Apa kalian pernah berebut mainan dengan teman atau saudara sampai marah dan menangis? Nah, jelas pernah kan? Gimana tuh rasanya marah? Jengkel, mau nangis, ya kan? Nah, itulah perasaan marah. Kalian mengerti perasaan marah? Dari cerita tadi yang berjudul Mimi Marah, kita mendapat 3 kosakata, yakni mengalah, memperbaiki, dan lega. Siapa nih yang tahu artinya mengalah? Mengalah adalah tidak mau mempertahankan haknya. Sedangkan memperbaiki yakni membetulkan kerusakan yang telah dibuat. Terus dan lega. Lega yakni berasa tenang, tentram, tidak gelisah dan khawatir lagi. Nah, sekarang kita baca lagi bacaan Mimi marah tadi untuk mencari huruf kapital yang ada di cerita tersebut dan tanda titik. Nah, mari kita baca kembali cerita Mimi marah. Mimi dan adiknya ingin bermain boneka, namun tidak ada yang mau mengalah. Mereka pun berebut hingga boneka rusak. Di mana huruf kapitalnya anak-anak? Ya, betul, di awal kalimat. Namun dan mereka. Di halaman selanjutnya kita lanjutkan. Mimi kesal sekali. Dia masuk ke kamar. Titik. Itu kan ada tanda titik. Mimi kesal sekali. Titik. Itu kita bacanya bisa mengambil nafas sejenak lalu membaca kalimat selanjutnya. Mimi kesal sekali. Dia masuk ke kamarnya. Mimi berteriak lalu menangis. Setelah beberapa saat, Mimi merasa lega.
angin membuatnya merasa sejuk. Dan dari jendela Mimi mengintip keluar. Ternyata adiknya menunggu di luar kamar. Dia sudah memperbaiki boneka yang rusak. Nah, di situ ada tanda titik, kita harus berhenti untuk membacanya dan mengambil nafas sejenak, lalu membaca kalimat berikutnya. Dari bacaan tersebut yang berjudul Mimi Marah, kita tahu bagaimana mengekspresikan rasa marah. Lalu ada caranya pula untuk menenangkan diri kita saat marah. Yang pertama, menarik nafas dalam-dalam. Lalu ada lagi caranya, kita bermain seperti main ayunan, bermain bola. Ada juga orang yang menenangkan dengan cara menyendiri atau mendengarkan musik yang disukainya. Lalu ada juga dia kalau lagi marah bercerita kepada orang tua atau teman, sahabat, dan lain sebagainya. Lalu ada lagi kalau suka menggambar, biasanya menggambar, melukis. Bisa juga kita menghilangkan rasa marah kita dengan bermain sepeda. Nah, sekarang Bu Guru ingin kalian berdiskusi, dibagi kelompok 3-4 orang. Kalian berdiskusi, kalau lagi marah bagaimana sih cara menenangkan dirinya? Ya, Bu Guru kasih waktu 5 menit ya. Nah, sudah selesai diskusinya? Ya, terima kasih sudah mengenal bagaimana rasa marah di dalam diri kita dan bagaimana cara menenangkannya. Nah, anak-anak, jadi kalau kita lagi marah atau jengkel kepada seseorang, jangan marah-marah terus. Kita harus bisa menenangkan diri kita dengan cara bermain, melukis, mendengarkan lagu, atau apapun yang disukai oleh anak-anak. Dan marahnya bisa segera reda dan bisa tenang dirinya. Sudah tidak ada kegelisahan di diri kita dan tidak ada rasa kekhawatiran di diri kita. Terima kasih untuk hari ini. Pembelajaran hari ini sudah selesai. Pesan Bu Guru, tetap kendalikan rasa marah kita dengan kegiatan-kegiatan yang positif seperti mendengarkan lagu, membaca, bersepeda, bermain. Nanti diri kita akan merasa lebih baik dan lega. Mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.